Nama saya Yudi Trisanjaya, saya selaku owner dari ETC Roastery dan Senja Coffee and Memories. ETC Roastery itu hadir pertama kali kita itu berpikir bagaimana orang-orang di Indonesia, khususnya untuk kepentingan kita di internal, di tim itu bisa lebih produktif. Di Indonesia sendiri, sebagai produsen yang salah satu terbesar di dunia, kami melihat itu belum ada yang namanya keseimbangan antara hulu ke hilir. Nah, dari hulu ke hilir itu kami juga breakdown lagi. Apa sih masalah-masalahnya? Dari mana kita bisa masuk dulu? Nah, jawabannya adalah kami bisa mengambilnya dari sisi roastery dulu, dari bawahnya dulu. Alasannya cukup kuat. Kami mau membuat keseimbangan karena kami punya teori seperti bahwa ketika orang itu tidak diseimbangkan, orang itu punya ego. Sehingga ketika satu mengambil untung, yang satu rugi, sebetulnya total dari semuanya adalah kerugian. Tetapi kalau kita menjadi penyeimbang, nantinya harapannya dari petani, dari sisi prosesor, dari roastery sampai ke coffee shop itu punya semuanya win-win. Sehingga kita masuk ke dalam dari coffee shop, akhirnya sekarang di roastery. Itu yang menjadi landasan. Kita kebetulan sudah coba bertanya jawab dengan beberapa petani, yang kami simpulkan itu simple sebetulnya. Mereka hanya butuh kepastian kopinya bisa selalu dibeli. Jadi mereka mau memastikan itu menjadi kerjaan yang terjamin. Nah, artinya apa? Berarti dari sisi pengepul atau prosesor, yang terpenting itu bukan membeli ke harga petani dengan harga mahal. Jadi ini mungkin cukup mengagetkan buat orang-orang yang sounding, oh ya kita harus memberdayakan petani. Kita sudah berpikir apa yang dibutuhkan petani saat ini. Yang dibutuhkan petani itu simple sebetulnya. Mereka produknya pasti dibeli dengan harga yang layak. Kita bilang layak karena banyak orang salah kaprah, harus dibeli tinggi. Enggak, ini berbicara tentang bisnis. Bisnis tapi juga menunjang petani. Jadi akan sangat nggak masuk akal kalau kita mau beli beans mereka mahal kalau kualitas tidak meningkat. Sehingga feedback yang kita berikan ke mereka bisa meningkatkan kualitas dulu, dan kemudian mereka juga harus diberi platform kepastian beans mereka bisa diambil habis nggak ketika panen, siapa yang mau ngambil. Nah, itulah sebabnya untuk menciptakan win-win itu kami lari ke roastery kembali lagi. Kalau kita cuma berdiri pada coffee shop, itu juga mungkin secara keuntungan bisnis itu sudah lebih dari cukup. Tetapi kita masuk ke roastery adalah memang untuk menyeimbangkan ekosistem atau hulu ke hilirnya dari supply ke demand-nya, sehingga semua keseimbangan terjaga. Perkenalkan, saya Ditya Bosjawan. Di sini saya sebagai roaster di ETC. Selain roasting, saya juga cupping, testing, terus develop produk dari single origin, house blend atau espresso. Nah, itu kita ada tim juga di ETC, nggak cuma saya sendiri. Untuk selama di ETC ini sangat menarik sih Mas, untuk terutama develop produknya ya. Dulu di awal produk kita masih banyak kekurangannya, tapi dengan adanya evaluasi tiap hari dari roasting, cupping, testing, roasting, cupping, testing, itu kita paling enggak sedikit demi sedikit merubah dari rasa yang dulu masih kurang, kita olah ulang, kita olah lagi lebih bagus sampai nemuin produk yang ya menurut kami bisa konsumsi dengan enak lah untuk customer. Ini sih pesan yang disampaikan, ketika minum kopi itu nggak harus mikir oh ini kopi nggak enak, ini kopi enak, ini atau ini dari mana, tapi ya enjoy the coffee, minum, ngobrol, ya nggak usah mikirin yang kopinya nggak enak. Itu dari sisi lebih ke customer ya Mas. Intinya produk ini dibikin kan kita lebih menyoroti lebih ke konsistensi sih Mas. Jadi konsistensi yang kita maksud di sini tuh ketika batch satu dan dengan batch lain itu rasanya berubahnya pun nggak terlalu banyak.
Nah, dengan kita juga ditunjang mesin yang sangat proper, dengan aplikasi sangat proper, terus dengan alat dan ya yang udah proper lah untuk di ETC sendiri gitu, itu bisa lebih membantu kita untuk membuat produk yang menurut kami bagus. Ketika sampai ke barista juga barista nggak kesulitan membuat dengan produknya ETC, sampai ke customer ketika pembelian pertama terus nanti repeat order lagi, tapi rasanya tuh berubahnya tuh nggak bakal jauh gitu Mas, siapapun yang membuat. Nah itu tujuan yang kita bikin produk untuk keluar tuh, apa yang kita rasakan di sini dan rasakan di luar, semisal di coffee shop manapun itu hampir sama rasanya, dan nggak yang terus berubah-berubah setiap pembeliannya atau setiap pemakaiannya, kurang lebih seperti itu gitu sih Mas.